Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun berada. Eh, kita lanjutkan ke materi kelima di pertemuan kelima pada malam hari ini. Ya, Min ya. Selamat malam Mbak Nia. Jadi materinya tidak terlalu banyak. Semoga kita bisa selesai lebih cepat daripada biasanya. Jadi kita pada malam hari ini akan membahas mengenai analisis TOWS, TOWS. Mungkin sebenarnya ini sudah sering teman-teman dengar, yaitu analisis SWOT. Sebenarnya sama, cuman di sini istilahnya jadi TOWS. Nah, eh, setelah kita mempelajari modul ini, diharapkan teman-teman nanti mau mampu mengaplikasikan analisis TOWS atau analisis SWOT ini. Analisis ini kalau saya pribadi ini tidak hanya berguna ketika Anda menjalankan atau mengambil keputusan bisnis, tapi juga bisa berguna memecahkan permasalahan mulai dari yang paling simpel dalam kehidupan sehari-hari. Secara khusus nantinya diharapkan teman-teman bisa mengerti asal-usul matrik TOWS ini dan analisis SWOT 4T. Kemudian menjelaskan kerangka konsep dan langkah-langkah penyusunan analisis TOWS dan SWOT 4T. Dan mampu menggunakan dua analisis tersebut. Jadi nanti setelah perkuliahan pada malam ini harapannya teman-teman akan tahu asal usulnya gimana, langkah-langkah membuatnya yang paling penting itu seperti apa, dan bagaimana menggunakan analisis tersebut di kehidupan sehari-hari atau di bisnisnya. Itu ya. Oke, asal usul. Jadi kita ini akan membahas dua tipe alat untuk menganalisis. Jadi kita minggu lalu belajar pendekatan itu ya. Nah, sekarang setelah kita tahu pendekatan apa yang kita akan gunakan, tentu saja setelah kita tahu pendekatannya, kita harus mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, alatnya seperti apa? Ya, ini pada malam hari kita akan bahas. Ada dua alat atau dua tools. Yang pertama adalah analisis TOWS Classic, dan yang kedua nanti setelah analisis TOWS Classic kita pelajari, ada analisis SWOT 4T. Tuh. Nah, kita bahas dulu analisis TOWS klasik. Namanya klasik berarti ini yang pertama kali diperkenalkan di pendidikan. Nah, asal usul analisis TOWS. Jadi, apa sih TOWS ini? Sebenarnya sama dengan analisis SWOT. Sama. Cuman di sini dibalik aja TOWS. Jadi, dari threats, opportunities, weaknesses, and strength. Ancaman, kesempatan, kelemahan, dan kekuatan. Nah, pertama kali diperkenalkan oleh Hayes-Way Rich, Profesor Manajemen di Universitas San Francisco pada tahun 1982. Nah, pada umumnya buku pada tahun 1900-an menggunakan istilah SWOT, analisis SWOT. Tuh. Jadi sebenarnya sama. Oke. Nah, apa sih konsepnya di analisis TOWS ini? Seperti saya bilang tadi, ini adalah alat bantu. Namanya alat ini adalah dipergunakan untuk membantu untuk mengambil keputusan. Nah, di sini alat ini untuk menghubungkan berbagai variabel kritikal penentu keberhasilan perusahaan. Nah, jadi di sini sekali lagi intinya adalah alat untuk membantu pemilik perusahaan atau manajemen mengambil keputusan demi keberhasilan perusahaan. Dari mana penentu keberhasilannya itu? Ada dari ancaman, peluang, dan itu ancaman dan peluang itu berasal dari lingkungan eksternal, juga kelemahan dan kekuatan. Jadi ya kan kita udah belajar analisis lingkungan
Analisis lingkungan bisnis meliputi makro, mikro. Makro itu yang dari luar kan. Analisis lingkungan luar itu yang ada 7, hukum, politik, dan lain-lain itu. Nah, di situ kita cascade lagi, kita persempit lagi. Apa saja yang merupakan ancaman, apa saja yang merupakan peluang. Nah, itu asalnya dari lingkungan eksternal. Dan juga ada lingkungan internal, jadi dari operasionalnya, human resource-nya, dan apalagi operasional, human resource, keuangannya. Itu kita cari kelemahan dan kekuatannya. Jadi kelemahan dan kekuatan ini berasal dari dalam. Jadi sekali lagi, analis TOWS ini kan singkatan dari threat, opportunities, weaknesses, and strength. Jadi ancaman atau threats ini dan peluang ini berasalnya dari lingkungan luar, eksternal. Sedangkan kelemahan dan kekuatan itu asalnya dari dalam diri perusahaan itu sendiri. Intinya, ini adalah sebuah proses untuk melakukan penilaian terhadap perusahaan dan lingkungan bisnisnya yang dilakukan oleh manajemen sendiri. Jadi adalah menilai diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Somehow itu bisa sangat subjektif karena yang nilai ada diri sendiri. Tapi seperti kalau manajemen dan manajernya sudah expert, udah ahli, subjektivitas bisa dihilangkan. Oke. Matrix TOWS ini terdiri dari 8 sel. 8 kotak. Nah, 8 kotak di sini. Kalau teman-teman, saya yakin teman-teman itu sudah pernah belajar ini ya, analisis SWOT ya. Pernah kan ya? Saya yakin udah pernah lah. Atau misalnya belum pernah, kalau belum pernah pasti sudah pernah mendengar analisis SWOT. Ini kan kayak umum, istilah umum bagi mahasiswa manajemen. Kalau semisal belum pernah tahu, belum pernah mendengar, ya kita sama-sama belajar malam hari ini. Jadi ada 8 sel. Sel 1 ini berisi kekuatan. Namanya juga ini ya, kekuatan. Jadi daftar kekuatan dari perusahaan itu apa aja, kelebihannya apa. Yang kedua adalah sel yang kedua atau kotak kedua berisi kelemahannya. Apa sih yang merupakan kelemahan dari perusahaan Mas atau Mbak atau usaha yang Mbak dan Mas geluti ini. Sel atau kotak ketiga ini berisi daftar peluang. Jadi peluang apa yang sekiranya bisa dikembangkan untuk memenangkan persaingan bisnis. Sedangkan sel keempat atau kotak keempat berisi daftar ancaman yang sedang dihadapi sekarang atau di masa depan, yang sekiranya akan menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis. Sel kelima berisi strategi yang hendak dipilih oleh manajemen. Jadi strategi ini bisa strategi maksi-maksi atau karena mungkin dia sudah punya kelebihan dan peluang. Jadi kan tujuannya untuk memaksimalkan kayak gitu. Sel keenam berisi strategi berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang. Kalau dia punya kelemahan, tapi dia ada peluang. Saya ini punya kelemahan, tapi saya melihat ada peluang. Berarti bisnis saya ini harus memakai strategi minimaksi, yaitu meminimalisir kelemahan dan memaksimalkan peluang. Lanjut, sel ketujuh berisi kombinasi strategi maksi mini. Jadi ketika dia punya peluang, tapi dia punya ancaman, ya ini strateginya maksi dan mini. Jadi kombinasi antara kekuatannya dan ancamannya. Kotak 8, kombinasi antara weakness dan ancaman, threat. Jadi kalau misalnya dia punya kelemahan, tapi dia punya dan juga ada ancaman, jadi udah lemah, dia udah kelemahan di perusahaannya, dan dia juga punya ancaman, terancam, berarti usaha strategi yang harus dihadapi adalah mini-mini, yaitu meminimalisir dan meminimalisir. Meminimalisir kelemahan dan meminimalisir ancamannya, itu ya. Jadi nanti ada 8 kotak, 4-nya itu berisi daftar kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. 4 berikutnya berisi strateginya berdasarkan kombinasi dari keempat
aspek tadi. Tuh ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diketik. Silakan diketik. Atau ditanyakan langsung. Kalau nggak ada, saya rasa ini masih sederhana konsepnya. Ada 8 kotak kayak gitu ya. Oke. Lanjutlah ini yang setelah saya jelaskan tadi. Jadi ada belum ada ya. Oke, makasih Mbak Puspita. Jadi masih mudah dipahami ya saya rasa. Jadi seperti ya saya yang dikatakan tadi ada 8 ya. 1 2 1 1 2 3. Berapa sih itu? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, betul. Jadi yang dari lingkungan eksternal itu kan tadi saya bilang lingkungan peluang dan ancaman itu berasal dari luar kan, dari luar organisasi. Nah itu bisa peluang dan ancaman. Kalau internalnya dari kekuatan dan kelemahan. Nah, di situ gambarnya ada peluang, ancaman, kekuatan. Ntar di sini harusnya ada kursor. Sorry. Oke. Jadi di sini ada peluang, ada ancaman. Ini asalnya dari lingkungan eksternal atau dari luar diri perusahaan. Kekuatan dan kelemahan asalnya dari dalam diri perusahaan. Jelas ya. Kita sendiri yang tahu kekuatan dan kelemahan kita, bukan orang lain. Oke. Kalau dari bisnis itu punya kekuatan dan punya peluang, maka strateginya adalah maksi, yaitu memaksimalkan kekuatan dan memaksimalkan peluang. Jangan sampai malah meminimalkan kekuatan atau meminimalkan peluang. Kalau perusahaan itu mempunyai kelemahan, tapi dia ada peluang dari sini ke sini, maka yang dilakukan adalah meminimalisir kelemahannya dan memaksimalkan peluangnya. Begitu juga dengan yang ini. Kalau dia punya kekuatan, tapi dia punya ancaman, dimaksimalkan kekuatannya, diminimalisir ancamannya. Kayak gitu ya, ini mudah. Sampai sini paham ya? Oke. Ada pertanyaan silakan. Silahkan Mbak. Oke, good. Bagus. Oke, nah sekarang tahapan menyusun matriknya. Nah, langkah pertama adalah manajemen bersama konsultan. Jadi mungkin kalau misalnya dari dalam manajemen perusahaan ini belum percaya diri untuk membuat sebuah matrik, dia bisa menggunakan jasa konsultan atau berkonsultasi dengan manajer-manajer yang ada di bisnis tersebut. Nah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya bagaimana caranya? Ya, dengan pendekatan yang kita pelajari di bab 4 minggu lalu. Ada beberapa pendekatan kan yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Nah, jadi pendekatan ada apa aja? Saya review sebentar ini. Jadi ada pendekatan fungsional, ada pendekatan rantai nilai, pendekatan unit keunggulan bersaing, pendekatan PIMS, pendekatan 7S. Nah, ini yang kita pelajari di bab 4 itu. Jadi mulai bisa mengikuti alurnya ya, mulai bisa mendapatkan gambaran umumnya ya di manajemen strategik. Jadi di bab kemarin kita belajar mengenai apa saja lingkungan eksternal makro mikro. Kemudian minggu lalu kita belajar mengenai pendekatan yang digunakan untuk memperkecil permasalahan di lingkungan makro dan mikro melalui pendekatan. Nah, di ini sekarang setelah kita menggunakan pendekatan itu, kita gunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi semuanya itu ada alurnya. Tuh. Langkah kedua adalah manajemen mendeteksi lingkungan bisnis makro dan mikro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaannya. Itu juga sudah kita bahas di bab 2 atau 3. Dan langkah ketiga adalah
Setelah sudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, manajer merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan. Nah, strateginya apa aja? Strateginya udah saya bahas tadi, maksi-maksi, mini-maksi, maksi-mini, mini-mini. Nah, strategi maksi-maksi ini tujuannya untuk memanfaatkan kekuatan perusahaan dan keunggulan bersaing. Kalau mini-maksi tadi ya memanfaatkan peluang bisnisnya untuk mengurangi kelemahan perusahaan. Strategi maksi mini atau ST, strength dan threat tadi, menggunakan kekuatan dan keunggulan dimiliki untuk menghindari efek negatif dari ancaman bisnis. Sedangkan strategi mini-mini yang namanya untuk meminimalisir dan merupakan kombinasi dari weakness dan threat atau weakness kelemahan dan ancaman. Jadi meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman bisnis. Saya udah sempat saya singgung maksi-maksi, mini-maksi, maksi-mini dan mini-mini. Tuh ya. Ini nentuinnya. Jadi kalau mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, nentuinnya gimana gitu ya? Kok ada maksi-maksi, mini-maksi, maksi-mini, dan mini-mini? Saya yakin masih ada yang bertanya, bagaimana menentukan strateginya? Kembali lagi ke slide ini, bikin dulu tabelnya, baru kira-kira dibikin dulu tabelnya, di list semua, lalu diisi. Jadi kalau di tabel, ingat ya teman-teman, ini menurut saya penting. Jadi kalau di tabel analisis TOWS ini atau analisis SWOT klasik ini, jadi bukan berarti nanti kita hanya memilih kotak ini saja gitu. Oh, saya rasa perusahaan saya ini posisinya di sini. Tidak. Teman-teman harus mengisi semua kotak sini. Semuanya harus diisi. Diisi daftar peluangnya, diisi ancamannya, diisi kekuatannya, diisi kelemahannya, strateginya, diisi semua. Oke, itu ya. Semuanya diisi. Jadi bukan dipilih salah satu. Karena setiap perusahaan pasti punya kelemahan. Setiap bisnis pasti punya ancaman. Oke. Jadi jangan sampai salah paham dalam membuat tabel ini dipilih salah satu ini aja, yang ini aja. Atau saya rasa saya ini diancam, terancam dan lemah di sini aja. Tidak, isi semua tabelnya. Karena setiap perusahaan pasti punya kelemahan dan ancaman bisnis. Oke, sampai situ paham ya? Jadi kalau nanti walaupun tidak ada ujian, tapi jangan ketika nanti di kemudian hari ketika ada kasus seperti ini, jangan sampai atau putra-putrinya Mbak dan Mas ini sekolah nanti SMA ada istilah analisis SWOT, tanya ke bapak ibunya bagaimana cara membuat analisis SWOT, jangan sampai salah ya, nanti udah sekolah jauh-jauh di Taiwan, masih salah bikin analisis SWOT. Jadi analisis SWOT ini diisi semuanya, jangan diisi salah satu. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana mengaplikasi matriks TOWS atau analisis SWOT klasik ini? Jadi sini untuk mengaplikasikannya saya memakai studi kasus. Studi kasusnya ini ada tahu perusahaan Daimler-Benz. Jadi kalau yang tidak tahu nama perusahaannya, Daimler-Benz ini adalah salah satu perusahaan penghasil salah satu mobil mewah yang cukup terkenal, build up Mercedes-Benz. Mungkin kalau Mercedes-Benz mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya, Mercedes-Benz. Nah, di Mercedes-Benz ini of course dia adalah salah satu mobil mewah build up. Nggak semua orang bisa afford, jelas. Nah, tahun 92 persaingan meningkat karena Jepang sebagai salah satu negara yang memproduksi mobil dengan efisiensi tinggi. Kalau teman-teman tahu di Toyota atau di Toyota ini, dia sangat efisien dalam menciptakan mobil. Dia sangat, kalau teman-teman bekerja di perusahaan Jepang, dia punya sistem Kaizen, itu ya dia sangat
meminimalisir defect dan meminimalisir waktu tunggu. Jadi dia sangat cepat. Jadi dalam beberapa menit dia bisa menciptakan satu produk. Even itu mobil. Nah, karena tahun Jepang ini sudah sangat maju sehingga dia mulai merambah mobil Eropa. Yang pada waktu sebelumnya yang seperti kita tahu produk keluaran Eropa merupakan produk yang berkualitas tinggi. Dia sangat awet dari segi kualitasnya juga. Nah, tahun Jepang sudah menawarkan kualitas yang sama dengan harga yang murah. Para produsen mobil di mobil di Eropa ketar-ketir. Nah, di sisi lain BMW ya di Jerman ini juga memperkenalkan produk baru. Jadi selain ada ancaman dari Jepang, dari Asia, di Eropa sendiri BMW juga mengeluarkan produk baru. Nah, jadi dia terancam dong si Mercedes-Benz ini. Tapi dia memiliki kepercayaan diri bahwa Daimler-Benz ini memiliki kinerja bisnis yang dapat dibanggakan. Jadi dia memiliki kepercayaan diri bahwa dia ini memiliki suatu nilai tambah seperti kedekatan lokasi pemasok. Jadi lebih efisien. Teknologi yang unggul, pamor karena namanya sudah terkenal, serta keluaran model baru. Nah, kira-kira bagaimana strategi bisnis yang dilakukan oleh Daimler-Benz ini menggunakan matrix TOS. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, di sini agak kecil-kecil. Jadi di situ seperti yang saya bahas tadi, silakan diisi setiap kolom. Jadi kayak peluang bisnisnya apa, ancaman bisnisnya apa. Iya, waalaikumsalam. Silakan Mbak Endang. Jadi analisis SWOT ini silakan diisi peluang bisnisnya apa, ancaman bisnisnya apa, kekuatan perusahaannya apa, kelemahan perusahaannya apa. Saya bahas yang peluang bisnisnya aja sama kelemahannya aja. Peluang bisnisnya si Benz ini merasa kebutuhan mobil mewah ini tetap. Ya, Mbak Ida, silakan. Kebutuhan akan mobil mewah ini akan terus bertambah karena orang tentu saja bercita-cita menjadi kaya. Tidak ada orang bercita-cita jadi miskin. Dan salah satu prestis nilai kepercayaan diri seorang yang sudah memiliki kekayaan adalah dari tunggangannya, yaitu mobil mewah. Jadi dia punya peluang bisnis di sini. Kedua, peluang bisnisnya pasar Eropa Timur yang belum dirambah oleh di Jerman, BMW dan merek-merek lain. Jadi dia punya pangsa pasar Eropa Timur. Dia merasa pertumbuhan Eropa masih sangat pesat dan teknologi elektronik yang berkembang. Jadi dia pegang peluang bisnisnya. Namun di sisi lain dia juga punya kelemahan perusahaan. Apa? Tentu saja biaya tinggi karena Eropa saya tahu produknya tidak main-main. Diversifikasi. Saya nggak tahu, mungkin karena dia spesialis di mobil, dia tidak akan menjual produk lain selain mobil, semisal kulkas. Beda dengan perusahaan-perusahaan Asia kayak Mitsubishi, dia keluarin handphone, dia keluarin apalagi kulkas, TV, radio. Tapi kalau di ini enggak, jadi diversifikasi dia lemah. Diversifikasi organisasi juga lemah. Orientasi masa lalu dan baru juga lemah, lamban dalam produk dan lemah di Jepang. Sure, karena di Asia orang Asia jarang bisa afford beli mobil-mobil build up karena harganya tinggi, sedangkan di Asia kita punya Jepang yang bisa terjangkau. Tuh. Ancaman dilihat di situ, kekuatan perusahaan teman-teman lihat di situ, di list. Kemudian bahas strateginya. Saya ambil contoh saja yang strategi SO-nya ya. Saya ambil contoh dari peluang dan kelemahannya aja. Strategi WO-nya dia apa? Tentu saja strategi yang mungkin digunakan untuk meminimalisir kelemahan dia adalah mengefisiensi biaya.
Karena dia harus bersaing dengan Jepang yang dia bisa menawarkan harga lebih murah dan kualitas hampir sama. Saya rasa Jepang ini kualitasnya hampir sama dengan mobil-mobil Eropa, terutama untuk produk high-end karena Jepang sudah bisa masuk di pasar Eropa dan orang Eropa tidak akan main-main dengan barang yang mudah rusak. Jadi ketika dia sudah diterima di Eropa, berarti kualitas Jepang tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua adalah produksi di Eropa Timur. Nah, karena dia punya kekuatan bisnis di Eropa Timur, peluang bisnis di perusahaan timur, jadi dia semakin mengencarkan di Eropa Timur. Yang ketiga, untuk mengatasi kelemahan, dia harus reorganisasi atau reorganize perusahaan holding company-nya. Jadi mungkin dia bisa menyederhanakan organisasi karena kadang-kadang terlalu banyak lini bisnis, penanganannya tidak maksimal dan berimpak pada efisiensi biaya. Karena semakin banyak plant atau semakin banyak pabrik, itu kan cost-nya juga ini ya banyak gitu kan. Anyway, nanti yang strategi SO, strategi ST, strategi WT sama. Jadi intinya adalah misalnya di strategi SO ya bagaimana memaksimalkan kekuatan dan peluangnya. Strategi ST bagaimana caranya untuk meminimalisir ancamannya dan memaksimalkan kekuatannya. Kayak gitu. Jadi ini adalah contoh kasus di perusahaan Mercedes-Benz. Nah, tabel ini sebenarnya dibuat oleh manajemen sendiri karena ya itu tadi dia yang tahu kelemahan dan kekuatan dari perusahaannya, bisnisnya. Jadi tapi juga harus ditambah dengan konsultasi dengan pihak-pihak kayak konsultan bisnis atau manajer-manajer yang dia punya supaya tidak terjadi bias. Itu ya caranya untuk membuat ini ya. Dibaca sendiri, silakan dibaca sendiri. Saya tadi udah terangin yang di strategi WO. Strategi SO, ST, dan WT saya rasa juga sama caranya. Oke. Nah, sekarang apa keunggulan dan kelemahan dari matriks Towski atau SWOT klasik ini? Bagi seorang manajer yang berpengalaman, seluruh proses pembuatan matrik bisa dilakukan dengan baik. Ini harusnya bisa dilakukan dengan baik. Namun untuk manajer baru, kemudahan pembuatan matrik dapat menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dia belum mengetahui secara detail kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya. Karena dia baru. Atau mungkin itu bisa terjadi bias. Karena dia tidak paham, akhirnya bias. Ya, dia condong mengarah pada kekuatannya atau dia tidak paham kelemahannya atau mungkin dia hanya tahu kelemahannya tapi dia tidak menyadari bahwa bisnisnya dia punya kekuatan dan peluang. Tuh. Itu ya kekuatan kelemahan dari matriks Towski. Nah, sekarang kita masuk ke analisis alat berikutnya yaitu SWOT 4 kuadran. Yes, Mbak Evi, nanti silakan dilihat di YouTube aja ya ininya. Yang sebelumnya, karena kita udah masuk ke kegiatan belajar 2. Jadi seperti tadi jelas ada dua alat, ada Towski atau SWOT klasik dan SWOT 4 kuadran. Basically sama, cuman tentu saja ada perbedaan. Kita bahas hari ini, setelah ini. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke SWOT 4 kuadran. Nah, apa itu SWOT 4 kuadran? Sama seperti analisis TOWS atau SWOT klasik, matrik SWOT 4K dimulai dengan membuat daftar tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis. Jadi mulainya itu sama, yaitu kita harus membuat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis melalui pendekatan yang sudah kita bahas di bab 4. Sekali lagi, jadi setiap bab ini ada alurnya. Jadi kenapa kita belajar ini dulu, belajar itu dulu, nanti kita gunakan di kemudian hari. Nah,
Kemarin kan di minggu lalu kita udah belajar pendekatan-pendekatan tuh. Nah, itu digunakan untuk membuat analisis SWOT 4 kuadran. Oke. Jadi setelah membuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis, dilanjutkan dengan merumuskan implikasi strategi yang harus dipilih dan manajemen berdasarkan posisi perusahaan dari salah satu 4 kuadran yang ada. Nah, bedanya di sini. Sama-sama merumuskan implikasi strategi yang harus dipilih, tapi kalau di 4 kuadran ini dipilih salah satu. Kalau yang klasik tadi dipilih semua, Anda harus menuliskan semua. Kalau di 4 kuadran ini hanya dipilih salah satu dari 4 kuadran yang ada. Paham ya bedanya ya? Sekali lagi saya tekankan, kalau TOWS atau SWOT klasik yang baru saja kita bahas, kita harus isi semua matriksnya, tabelnya. Dan kalau di 4 kuadran ini hanya cukup dipilih salah satu dari 4 kuadran yang ada. Oke. Tuh ya. Oke, asal usul dulu. Kita bicara asal usul dulu. Secara umum tidak banyak buku teks manajemen yang membahas manajemen masalah SWOT 4K. Karena yang sering kita pakai adalah analisis SWOT klasik. Nah, dugaannya matrik SWOT 4K ini berasal dari konseptual tulisan Ken Andrew dan dikembangkan lebih jauh oleh Pierce II dan Robinson Jr. Tuh. Tuh ya. Oke. Metrik SWOT 4K sesuai namanya memiliki 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1. Diperoleh ketika nilai tertimbang, saya singkat NT, kekuatan lebih besar dibandingkan nilai tertimbang kelemahan. Dan saat nilai tertimbang peluang lebih besar daripada nilai tertimbang ancaman. Jadi yang bagus-bagus lebih besar daripada yang jelek-jelek. Ini nilai tertimbang kekuatan. Jadi mungkin teman-teman apa? Nilai tertimbang itu apa? Sebenarnya di minggu-minggu lalu sudah sempat saya bahas. Tapi kalau misalnya belum bahas, hold dulu. Nanti saya terangkan di slide berikutnya. Kalau jadi ada namanya nilai tertimbang, terima aja dulu. Jadi kuadran 1 ini diperoleh ketika NT atau nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Dan ini ada kata dan ya, bukan atau. Dan nilai tertimbang peluang lebih besar daripada nilai tertimbang ancaman. Jadi yang bagus-bagus lebih besar daripada yang jelek-jelek. Yang kuadran 2 diperoleh ketika nilai tertimbang peluang lebih besar daripada nilai tertimbang ancaman, namun nilai tertimbang kelemahannya lebih besar daripada kekuatan perusahaan. Kuadran 3 diperoleh ketika nilai tertimbang kelemahan lebih besar dari nilai tertimbang kekuatan. Dan nilai tertimbang ancaman lebih besar daripada nilai tertimbang peluang. Jadi yang jelek-jelek lebih besar daripada yang bagus-bagus. Jadi kelemahan lebih besar daripada kekuatan. Dan yang ancaman lebih besar daripada peluangnya. Kuadran 4 diperoleh ketika nilai tertimbang ancaman lebih besar daripada peluang. Dan ketika nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Jadi ini kebalikannya. Tuh ya. Jadi ada 4. Nah, ini menentukannya berdasarkan nilai tertimbang. Oke, itu ada. Jadi sampai sini ada 4 kuadran. Masing-masing kuadran ada kriterianya. Kriterianya ada yang saya tulis di slide itu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jadi ini ada 4 kuadran ya. Ada peluang, kelemahan, kekuatan, ancaman. Nah, 1 tadi pertumbuhan kalau bagus-bagus lebih besar dari yang jelek-jelek. Ketiga, silangnya
silangnya yang ini, silangnya ini, pertahanan hidup yang jelek-jelek lebih besar daripada yang bagus-bagus, ya dia bertahan aja. Stabilisasi kuadran 2 tadi, itu kalau nilai peluang lebih besar daripada ancaman. Peluang lebih besar daripada ancaman. Dan kelemahan lebih besar daripada kekuatan. Dan kelemahan lebih besar daripada kekuatan. Oke. Kalau ini ancaman lebih besar daripada peluang dan kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Di ini lawannya 2. Nah, ini ada fase pertumbuhan namanya kuadran pertumbuhan, kuadran pertahanan hidup. Pertahanan hidup ini kayak jelek-jelek lebih besar daripada yang bagus-bagus. Ini loh, jelek-jelek ini karena dia di bawah kelemahan dan di sampingnya ancaman. Ini kan di area jelek. Kalau ini kelemahannya kan di sini. Berarti dia kelemahannya lebih besar daripada kekuatan, tapi dia punya peluang yang lebih besar daripada ancaman. Di sini tempatnya. Tuh ya cara bikin. Ini kayak grafik XY itu loh. Ya, sampai sini coba diamati dulu. Mungkin ada pertanyaan. Semua bisa lihat slide-nya kan ya? Sambil diamati. Tuh, bisa. Oke, good. Jadi itu bisa. Oke, ya kalau bisa itu sambil diamati, sambil. Jadi kalau pertumbuhan ini berarti dia peluang bisnisnya lebih besar daripada ancaman dan kekuatannya lebih besar daripada kelemahan. Lawan ini yang bagus-bagus, yang ini jelek-jelek. Satu bagus, 3 jelek-jelek. Itu ada namanya sendiri-sendiri. Oke. Lanjut ya. Oke. Nih, perusahaan yang berada di kuadran 1 seharusnya menerapkan strategi pertumbuhan sesuai dengan kekuatan perusahaan dan besarnya peluangnya dimiliki. Jelas. Dia harus menerapkan strategi pertumbuhan karena dia punya peluang. Dia punya peluang dan dia punya kekuatan. Jadi dia silakan bertumbuh. Oke. Perusahaan di kuadran 2 diharapkan menggunakan strategi stabilisasi karena perusahaan memiliki kelemahan yang cukup signifikan pada saat sesungguhnya masih tersedia peluang bisnis. Jadi ketika dia punya kelemahan, dia punya banyak kelemahan, tapi dia punya banyak kelemahan di sini, tapi peluangnya masih ada. Sehingga dia hanya tinggal menstabilisasi apa yang kelemahan dia, sehingga dia bisa mencapai peluang bisnis dan pindah ke kuadran 1. Perusahaan kuadran 3 disarankan menggunakan strategi penyelamatan. Sure, karena sorry saya minum dulu. Enggak flu. Jadi di kuadran 3 ini penyelamatan. Kenapa? Karena dia hanya punya kelemahan dan punya banyak ancamannya. Dia udah bertahan aja udah syukur deh. Kayak gitu udah syukur dia bisa bertahan aja bisnisnya. Di kuadran 4 diharapkan menggunakan strategi diversifikasi, baik diversifikasi konsentrik maupun konglomerasi. Jadi karena dia punya banyak ancaman bisnis, otomatis dia walaupun dia punya kekuatan, dia punya banyak ancaman bisnis. Nah, itulah dia harus menggunakan diversifikasi atau banyak cara untuk bisa mengalahkan pesaingnya atau ancaman-ancaman lainnya. Tuh. Oke. Nah, bagaimana menyusun matriknya? Kita menggunakan langkah-langkah ini ya. Itu di kasus lagi. Itu di kasusnya nggak susah. Bayangkan aja teman-teman punya toko eceran. Toko eceran gitu ya, toko kelontong. Apa ya, palen apa sih istilahnya, toko kelontong.
Jadi toko teman-teman membuat toko. Nah, misalnya di sini ambil contoh toko Arahmi. Menjual kebutuhan perlengkapan ibadah dan busana muslim. Di tahun 2005, toko Arahmi ini ingin menyusun strategi bersaing yang diperlukan untuk 5 tahun ke depan. Nah, jadi dia ingin di 2005 dia tuh ingin membuat apa ya istilahnya strategi bersaing, strategi bisnis untuk 5 tahun ke depan. Nah, di 5 tahun ini, 5 tahun yang lalu ini, kinerja perusahaan secara umum baik dari laba dan pangsa pasar yang dikuasai. Oke. Namun, tingkat pertumbuhan penjualan di tahun kedua, di 2 tahun terakhir, tahun keempat dan kelima ini mengalami penurunan. Walaupun dia mendapatkan laba, tapi penjualannya tidak sepesat di 3 tahun sebelumnya. Tuh. Bagaimana strategi bisnisnya? Nah, uh, uh, tidak menggunakan analisis TOWS klasik, tapi di sini kita menggunakan 4 kuadran. Oke. Nah, yang pertama dilakukan adalah manajemen perlu membuat daftar indikator dari variabel lingkungan eksternal dan internal. Nah, pilih yang mempengaruhi perusahaan dalam 5-15 tahun mendatang. Nah, ini teman-teman buat indikator apa aja yang mempengaruhi perusahaan di 5 tahun sampai 15 tahun mendatang di masing-masing kuadran, yaitu berdasarkan aspek peluangnya, ancamannya, keunggulan dan kelemahan. Tulis indikator apa saja yang mempengaruhi perusahaan. Contohnya, ambil contoh peluang atau opportunity-nya. Indikator ini kan apa ya? Teman-teman tahu kan indikator itu apa? Acuan. Kalau bahasa indikator sebenarnya bahasa Inggris cuman di Indonesia kan ya tetap aja indikator. Tapi arti indikator ini sebenarnya kan acuan, titik acunya. Misalnya nih nilainya teman-teman ini bagus, ini pinter, dia pinter misalnya ini Mbak Titin ini pinter. Acuannya apa? Oh, nilainya bagus-bagus. Ngomong itu dasarnya apa? Itu kan indikator artinya. Nah, misalnya nih indikator peluang bisnis, titik acuannya itu apa sih peluang bisnis? Misalnya konsumen potensialnya. Oh, dia ini punya peluang karena konsumennya itu potensial. Konsumen potensialnya banyak, tidak hanya dari segmen remaja, tetapi anak-anak, remaja, tua, dan lanjut usia. Kemudian juga bisa dilihat dari loyalitasnya. Oh, selama ini loyalitasnya, oh banyak orang loyal dengan ininya, brandnya. Tingkat perubahan selera konsumen rendah, jadi ya orang stagnan maksudnya dia tidak suka berganti-ganti selera gitu. Misalnya kayak mie gitu ya. Kalau saya kan orang lebih banyak suka Indomie gitu daripada mie apa mie gaga misalnya kayak gitu kan. Kan orangnya lebih loyal dan tidak berubah selera. Indikator ancaman bisnis juga gitu. Dilihat indikatornya apa. Kenapa sih kita bisa mengatakan saya terancam atau dia mengancam saya karena ada beberapa titik acuan. Yang pertama ada penurunan daya beli. Saya merasa daya beli masyarakat ini berkurang. Jadi saya merasa terancam. Atau persaingannya tinggi. Saya merasa terancam. Terbatasnya segmen pasar pada usia tertentu. Saya merasa terancam. Image perusahaan saya kurang. Misalnya perusahaannya saya ada kasus dengan ini Badan BPOM misalnya, saya terancam. Jadi indikator ini adalah apa yang membuat kita ini dikatakan sebagai terancam kayak gitu ya. Berikutnya contoh indikator keunggulan bersaing. Kenapa saya mengatakan bahwa perusahaan saya ini mempunyai keunggulan bersaing? Apa dasarnya? Ya karena misalnya nih image perusahaan saya bagus. Lokasi saya strategis kok. Variasi produk saya sangat banyak atau modal saya banyak, kesejahteraan saya, karyawan saya bagus.
bonus terus-terusan. Jadi kan saya ini punya keunggulan gitu. Dan terakhir, kelemahan perusahaan. Atas dasar apa kita mengatakan kita ini lemah? Misalnya, kita lamban dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kita miliki. Pelayanan konsumen kita rendah, sehingga kita bisa mengatakan saya ini lemah. Tingginya campur tangan pemilik, keterlambatan penyediaan produk baru. Nah, beberapa hal ini tidak hanya, ini kan contohnya. Banyak yang bisa kita jadikan indikator mengapa kita ini punya peluang bisnis kah, punya ancaman kah, punya keunggulan kah, atau punya kelemahan. Jadi ini adalah contoh yang menjadi indikator di setiap aspek dari 4 aspek itu. Paham ya maksudnya indikator ini apa? Ya kalau masih nggak paham, contohnya yang sederhana misalnya, Mas Robi ini ganteng misalnya. Dasarnya ganteng ini apa? Banyak yang suka misalnya. Misalnya apalagi ya? Banyak yang istrinya 2 misalnya. Berarti kan ganteng gitu kan? Atau apalagi ya? Oke, atau misalnya Mas Rob, Mbak Nia Puri ini kaya. Apa? Dasarnya apa kok bisa dikatakan kaya? Karena sapinya banyak, sawahnya banyak, punya bisnis tekstil. Nah, itu jadi dalam memasak rajin bekerja. Amin, Pur. Amin ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengatakan saya punya peluang bisnis, saya punya ancaman bisnis, saya punya keunggulan, saya punya kelemahan, ada dasarnya. Nah, itu yang merupakan indikator, dan yang saya tampilkan di sini adalah contoh, dan masih banyak indikator yang bisa dimasukkan dalam tabel. Sampai sini paham ya? Nah, setelah kita punya indikator, punya landasan, punya titik acuan, kita berikan bobot. Nah, bobot ini apa? Bobot ini adalah prosentase. Jadi, membandingkan peran satu indikator dengan indikatornya. Misalnya, tadi di keunggulan bersaing. Aspek keunggulan bersaing. Loh, lihat ini, aspek keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing ini ada 7 indikator. Misalnya ada 7. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan hanya contoh. Ternyata teman-teman bisa menemukan 7 indikator keunggulan bersaing perusahaan. Nah, misalnya di indikator keunggulan bersaing toko Arahmi ini ada image perusahaan, lokasi, variasi produk, akumulasi modal, kesejahteraan karyawan, loyalitas karyawan, dan segmentasi pasar. Nah, si Arahmi, toko yang tadi studi kasus kita ini, dia menyebutkan 7. Dia itu punya 7 indikator atau 7 alasan kenapa dia memiliki keunggulan bersaing. Nah, 7 ini kita bagi kira-kira nilainya berapa. Misalnya ini 20% untuk image perusahaan. Ya, lokasi saya 20% lah. Produk saya 15%, akumulasi karyawan ya 0,05%. Sorry, 5%. Kesejahteraan saya 10%. Loyalitas 10% dan segmentasi 20%. Nah, total semua harus 100. Jadi, ini yang perlu diingat. Ya, walaupun tidak ada ujian, tapi kalau kita mendapatkan ilmu juga bagus juga untuk tahu bahwa yang namanya bobot itu maksimal 100. Jadi, kalau tuh ada 7 indikator ya, 7 ini kalau dijumlah harus 100%. Kalau teman-teman bisa menemukan 11 indikator, 11 indikator ini jumlahnya harus 100%. Oke, sampai sini paham ya? Yang namanya, saya ulangi, bobot ini diberikan dengan cara membandingkan peran satu indikator tertentu dengan indikator lainnya dan jumlahnya harus 100%. Di toko Arahmi ini ada image perusahaan, lokasi, variasi ini di jumlah 100%. Oke. Proses yang sama juga dilakukan terhadap ketiga kategori yang lain, yang misalnya peluang bisnis, kelemahan, dan ancaman bisnis. List indikatornya, kemudian diberi bobotnya. Bobotnya harus 100% untuk masing-masing aspek. Oke. Setelah teman-teman memberikan bobot, nah, kemudian
teman-teman harus memberikan skor. Nah, skor ini kalau namanya skor tidak harus sampai 100, tidak harus 100%. Nah, skornya bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 7, bisa 1 sampai 9, 1 sampai 10. Nah, itu terserah skornya. Nah, di sini kita pakai 1 sampai 5 saja. Nah, 1 sampai 5 misalnya nih, toko Arami memberikan skor. Image perusahaan ini skornya 5. Nah, ini berdasarkan ini dikira-kira ya, ini main kira-kira. Jadi kira-kira skornya image perusahaan ini karena dia lebih penting, merasa nilainya lebih penting, kasih 5. Kalau kasih 4, variasi 4, akumulasi modal 4, karyawan 3, loyalitas karyawan 3, dan segmentasi pasar 4. Mau diisi 1 ya nggak apa-apa. Ini berdasarkan, silakan ditimbang sendiri dan tidak perlu 100% karena skor ya bisa 1 sampai 7, bisa 1 sampai 5 ditentukan sendiri. Oke. Setelah menghitung bobot dan skor, kita menghitung nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang tadi yang sudah saya jelaskan di slide awal, di beberapa slide sebelumnya, NT, kalau tadi saya bilang kalau belum tahu NT itu apa, ya nilai tertimbang itu adalah perkalian antara bobot dan nilai masing-masing indikator. Misalnya, bobot tadi kan Arami untuk image perusahaan ada 0,2 dikali skornya berapa? 5. 0,2 dikali 5, 1. Kayak gitu ya. Jadi, nilai tertimbang adalah perkalian dari bobot dan nilai masing-masing indikator. Oke. Gampang ya, bobot dikali indikator. Nah, ini di situ ada tabelnya. Jadi kan setiap aspek dibikin. Kalau itu tabelnya nggak jelas, silakan kalau yang sudah ada buku, silakan membuka halaman 5.31. Nah, di situ ada kekuatan, kelemahan, peluang bisnis, dan ancaman bisnis. Bobotnya di sebelah sini, ini bobot, ini skor. Nilai tertimbangnya perkalian antara ini dan ini, bobot dan nilai. Didapatkan nilai tertimbang. Oke, sampai sini paham ya? Silakan dilihat-lihat dulu. Udah punya buku, dilihat-lihat dulu. Minum sebentar. Oke, jadi itu ya. Nilai tertimbang ini kemudian ditotal. Ini totalnya berapa? Kayak itu untuk kekuatan 0, nilainya 4, totalnya 4. Kelemahan totalnya 2,45. Total itu yang ini. Yang ini ya. Ini total dari nilai tertimbang. Yang ini. Yang ini. Yang ini totalnya. Yang ini totalnya. Ini merupakan penjumlahan dari ini. Nilai tertimbangnya. Tuh ya. Setelah ketemu totalnya, sekarang ditentukan posisi perusahaan dalam salah satu kuadran dari 4 kuadran yang dimiliki dan sekaligus menentukan strategi bersaing apa yang diharapkan dilaksanakan. Nah, caranya untuk menentukan satu kuadran dari 4 kuadran posisi perusahaan teman-teman itu adalah menghitung selisih nilai tertimbang antara variabel kekuatan kelemahan dan variabel peluang ancaman. Hitung selisih antara kekuatan kelemahan dan selisih antara variabel peluang dan ancaman. Baik kurangnya jelek, yang baik dikurangi jelek. Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, sekali lagi. Setelah dibuat daftar, teman-teman buat bobot, buat skor, dikalikan jadi nilai tertimbang, ditotal. Oke. Ditarik selisihnya.
kekuatan dengan kelemahan, yang bagus dikurangi jelek, peluang dikurangi ancaman, yang bagus dikurangi yang jelek. Oke. Oke. Nih, perhatikan. Jika selisih antara kedua nilai tersebut positif, jadi kekuatan dan kelemahan nilainya positif, peluang dan ancaman nilainya positif, maka ada di kuadran 1. Jika total nilai tertimbang peluang lebih besar dari ancaman bisnis dan namun kekuatannya lebih kecil daripada kelemahan, maka perusahaan di posisi kuadran 2. Jika selisih kedua nilai tersebut sama-sama negatif, maka ada di kuadran 3. Jika nilai tertimbang peluang lebih kecil daripada ancaman, tapi kekuatannya lebih besar daripada kelemahan, maka dia ada di kuadran 4. Oke. Untuk contoh kasus toko Arami, selisih antara kekuatan dan kelemahan positif, ya kan? 1,55 kan positif. Dan nilai tertimbang peluang bisnis dan ancaman, yang ini kan kekuatan, kelemahan, bagus kurangi jelek, positif. Peluang dikurangi ancaman, bagus dikurangi jelek, positif. Sehingga dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif ada di kuadran berapa? Kalau dua-duanya positif ada di kuadran berapa? Yes, betul. Kalau dua-duanya positif ada di kuadran 1. Nanti kalau misalnya dua-duanya ini negatif, berarti di kuadran 3 itu ya. Oke, jadi ini syaratnya, kriterianya ini. Tuh. Kalau peluang dan ancaman bisnisnya lebih besar, peluangnya lebih besar daripada ancaman dan kekuatan lebih besar daripada kelemahan, kekuatan lebih kecil daripada kelemahan, maka di posisi kuadran 2. Sebaliknya di kuadran 4. Oke, paham ya? Ini karena sama-sama positif ada di kuadran 4. Jadi di sini, di gambar. Seperti yang lihat di gambar ini, tadi dia peluangnya berapa nilainya? Selisih kekuatan kelemahannya 1,55. Selisih kekuatan dan kelemahan selisih kekuatan dan kelemahannya 1,5 di gambar. 1,5 naik. Kemudian selisih antara peluang dan ancaman itu ada 0,35. Kira-kira 0,35 tempatnya di sini. Ditarik. Nah, walaupun dia ada di kuadran 1, yaitu di pertumbuhan, tapi dia masih rendah nih. Bisa jadi perusahaan ini ada yang di sini, posisinya di sini. Di sini. Nih, gak bisa. Atau mungkin ada juga bisa di sini. Nah, bisa jadi ada di sini, ada di sini. Nah, ini contohnya dia masih rendah sih, tapi dia masuk di pertumbuhan. Tuh ya. Jadi dia masuk di fase kuadran 1, fase pertumbuhan. Oke. Kalau pertumbuhan nanti berarti dia harus semakin meningkatkan apa dia punya kelemahan dan apa dia punya peluang. Apa yang dia punya dengan kekuatannya dan apa yang dia punya dengan peluangnya itu ditingkatkan. Oke, berikutnya area dan pengembangan aplikasi. Perkembangan matriks SWOT juga digunakan untuk mencari posisi unit bisnis strategi, jelas. Kemudian, bentar. Oke, saya lanjutkan, sorry. Pembobotannya cara apabila ingin mencari posisi unit bisnis strategi, pembobotannya dengan membagi atau memberikan subbobot. Nah, ini manajemen membagi dalam 4 kategori besar. Operasi, manajemen pemasaran, SDM, keuangan. Jadi tidak hanya untuk mencari peluang, kelemahan, ancaman dan
kelemahan, ancaman, peluang, dan kekuatan, tapi juga bisa melihat bagaimana posisi internal perusahaan, yaitu operasi, pemasaran, SDM, dan keuangannya. Nih, apa kelemahan matriks SWOT 4 kuadran? Manajemen mungkin dapat melakukan rekayasa pemilihan indikator bobot dan nilai. Kenapa? Karena yang bikin adalah manajer sendiri atau manajemen sendiri, sehingga dia bisa subjektif atau bias. Nah, sehingga supaya dia menghindari audit atau menghindari, apalagi kalau yang bikin ini manajer-manajer ya, dia nggak mau susah, ya dia memberikan nilai yang tinggi untuk bobot, sehingga perusahaan selalu mendapatkan selalu seolah-olah berada di kuadran 1 di fase pertumbuhan. Padahal sebenarnya juga enggak juga, dia juga punya kelemahan. Mungkin dia bisa di kuadran 2 atau 4. Tuh. Itu salah satu kelemahannya. Jadi ada sisi subjektivitas. Oke, itu sudah selesai materi hari ini. Tidak banyak. Untuk tugasnya sedang saya periksa, saya belum selesai memeriksa. Mohon maaf karena 2 hari ini saya kena flu, kayak badan saya gak terlalu enak. Jadi saya belum selesai meriksa. Harusnya, tapi saya rasa lihat sekilas saya udah memeriksa 4 atau 5 mahasiswa. Ya hasilnya bagus-bagus sih, maksudnya ya sesuai dengan buku lah. Kalau emang lihat dari buku ya ya udahlah, pasti nilainya bagus lah. Harusnya ini pertemuan kelima harus ngasih tugas. Tapi saya juga belum nulis di sini tugasnya apa. Mungkin saya kasih pilihan ganda aja biar saya nggak ini lebih mudah di kalian, dan saya juga meriksanya tidak terlalu susah. Itu nanti baru yang pertemuan tugas ketiganya mungkin kita akan kelompokan saja sebagai tugas besar gitu, karena tidak ada ujian kan ya. Tuh ya. Iya, seminggu depan. Minggu depan aja ya. Iya, nanti minggu depan aja, dan saya janji soalnya nggak banyak, 5 aja nanti pilihan ganda, jadi biar membantu nilai kalian juga, memudahkan kalian. Saya tahu juga karena tidak ada ujian, tentu saja ada kompensasi teman-teman ini tugasnya mungkin dari pusat banyak mungkin ya, atau mungkin dari tugas lain. Udah nanti dari saya tugas keduanya ini uh, tugas keduanya soalnya dikit aja dan pilihan ganda lah. Tuh ya, yes, thank you. Nggak apa-apa, cuman kecapean kayaknya. Anyway, saya absen dulu. Ini tanggal Kamis 16 April. April 2020. Oke. Mas Cinta Adi ada. Oke. Terus Mbak Endang tadi yang telat tadi ya. Mbak Endang Rahayu telat. Nggak apa-apa, ada kan. Mbak Evi Yuliani ada ya. Oke. Yes, thank you. Rafi'i. Yes, ini kemarin beberapa hari lalu kan angin. Beberapa hari ya, 3 hari lalu ya, atau minggu lalu ya, itu angin. Sekarang udah nggak angin lagi. Ini pancaroba mau spring kayaknya ya. Mau masuk musim panas atau nggak jelas lah aku. Itu udah ini. Terus Mbak Ida Komariah. Oke. Mbak Kusnul. Mbak Kusnul, oke ada. Terus Mas Mustoli ada yang kelihatan nggak? Mustoli nggak ada ya. Masih hidup nggak sih itu? Mbak Titi, Mas Mustoli masih hidup nggak? Masih nafas nggak dia? 1, 2, 3, 4 ya. Masih Pak, oke. Man nggak datang ya ini ya.
Tadi nggak datang ya? Tidak datang. Yes. Oke. Terus Mbak Nia Puri. Nia Puri ada. Ya, udah greget ya, Pak. Cuma saya santai aja. Saya santai aja, mahasiswa. Saya greget dianya kagak ya. Ngapain pusing kali saya. Puspita, Mbak Pus. Mbak Puspita dia hadir. Terus berikutnya Mbak Rofiul Soleha. Ntar cek dulu. Rofiul Soleha ada ya. Rofiul ada. Mas Rofi ada. And then Mbak Santi bangun. Mana nih? Wait. Mbak Santi aku cek dulu. Santi bangun ada. Terus Sri Handayani. Ya, Mbak Rofiul udah. Catat Mbak Sri Handayani oke. Rofiul udah. Mas Sugianto ada. And then Mbak Titin ada. Oke. Mbak Waidah. Waidah hadir. Terakhir Mbak Yunia. Yunia. Oke ada. Oke. Itu ya. Nanti tugasnya belum saya periksa. Nanti saya misalkan secepatnya saya balikin ke Mbak Titin biar dibagikan kembali. Untuk tugas 2-nya minggu depan aja. Saya janji nggak banyak-banyak, nggak menyulitkan. Sekian dari saya perkuliahan malam hari ini. Semoga paham dengan materi yang dijelaskan, tidak terlalu susah. Sampai jumpa di pertemuan online ke-6 minggu depan. Oke, terima kasih dari saya. Cukup, silakan kalau mau meninggalkan ini Skype-nya. Thank you.